warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada saat sekarang ini. Tak lupa pula, salawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabi kita ini, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Pertama sekali, Action. yang terhormat kepada Bapak Wali Kota beserta wakil dan jajarannya, serta Bapak Ibu warga sekalian yang sempat hadir pada acara kita pada hari ini. Saya Serina Afra Rizal sebagai fasilitator dalam acara kita kali ini, yaitu mengenai perancangan pembangunan untuk Kota Padang 5 tahun ke depan. Seperti yang kita ketahui bahwa di Kota Padang memiliki banyak hal yang bisa dimanfaatkan untuk kedepannya, seperti pertambangan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan industri yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan Kota Padang. Di balik itu, saya telah menemukan beberapa isu-isu strategis untuk Kota Padang 5 tahun ke depan. Yaitu yang pertama, alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan berdampak pada daya dukung daya tampung lingkungan hidup atau D3TLH, terutama pada jasa lingkungan. Yaitu yang pertama, jasa penyedia pangan, jasa pengaturan tata aliran air dan banjir, jasa pengaturan pemurnian air, dan jasa pengaturan penguraian dan pengolahan limbah. Terganggunya D3TLH tersebut akan berdampak pada upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu pada tujuan kedua, yakni menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Selain itu, alih fungsi lahan ini akan menurunkan kemampuan untuk mencapai TPB 3, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk. Lebih jauh, alih fungsi lahan juga akan berpengaruh pada upaya pencapaian TPB 6, yakni menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan untuk semua. Yang kedua, fluktuasi debit sungai dan kualitas air. Terjadi penurunan kuantitas air sungai secara signifikan. Hal ini disebabkan karena terjadinya kerusakan di daerah tangkapan air atau karena banyaknya terdapat lahan kritis di sekitar daerah aliran sungai, baik di hulu, bantaran sungai, dan bagian hilir sungai tersebut. Peningkatan kebutuhan hidup serta perkembangan wilayah yang disertai dengan berdirinya kawasan-kawasan industri baru dan pemukiman semakin menambah intensitas dan kompleksitas dari permasalahan air sungai di perkotaan. Secara umum, kualitas air sungai yang ada di Kota Padang tergolong tercemar ringan sampai sedang, terutama pada 4 sungai terbesar di Kota Padang. Yaitu Sungai Batang Arau, Batang Peranji, Batang Kandis, dan Batang Air Dingin. Data dan informasi mengenai kualitas air sungai dengan beberapa parameter utama seperti COD5, BOD dan DO, serta mikrobiologis, nitrit dan nitrat sudah mengindikasikan terjadinya penurunan kualitas air sungai. Sumber-sumber yang menjadi penurunan terjadinya kualitas air di sungai di Kota Padang adalah sebagai berikut. Yang pertama, limbah industri, yakni bahan kimia baik cair ataupun padat, sisa-sisa bahan bakar, tumpahan minyak dan oli, kebocoran pipa-pipa minyak tanah yang ditimbun dalam tanah. Yang kedua, pengurangan lahan hijau atau hutan akibat perumahan atau bangunan. Yang ketiga, limbah pertanian atau kebakaran lahan pestisida. Yang keempat, limbah pengolahan kayu. Yang kelima, penggunaan bom ikan oleh nelayan penangkap ikan di laut. Dan yang terakhir, rumah tangga, yakni limbah cair seperti MCK, sampah padatan seperti plastik, gelas, kaleng, baterai, deterjen, dan sampah organik seperti sisa makanan dan sayuran. Yang ketiga, tingginya intensitas dan peluang terjadinya bencana alam.
Berdasarkan pemetaan jasa pengaturan perlindungan dan pencegahan bencana alam, sebagian besar wilayah Kota Padang memiliki daya dukung dan daya tampung yang tinggi atas jasa perlindungan dan pencegahan bencana alam. Akan tetapi, bagian wilayah yang jasa perlindungan terhadap bencana kategorinya tinggi tersebut adalah berada pada kawasan lindung, sementara pada kawasan budidaya, terutama pada bagian timur yang memiliki kemiringan lahan yang tinggi, jasa perlindungan dan pencegahan bencana adalah sedang dan rendah. Kerawanan terhadap bencana mengurangi kemampuan untuk mencapai TPB 9, yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi, serta TPB 11, yaitu menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Yang keempat, peningkatan volume timbunan sampah. Peningkatan jumlah timbunan sampah di Kota Padang disebabkan karena bertambahnya jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas yang pesat di perkantoran. Untuk 4 wilayah kecamatan, yakni Padang Barat, Padang Timur, Padang Selatan, dan Padang Utara, pelayanan pengelolaan sampah sudah optimal mulai dari sumber sampah sampai pengangkutan ke TPA. Untuk kecamatan lainnya, pengolahan sampah oleh DLH dilakukan sebatas pengumpulan di LPS dan pengangkutan ke TPA, sedangkan untuk pengumpulan di sumber dikelola secara swadaya oleh masyarakat melalui peran LPM keseluruhan. Begitu juga pengangkutan ke LPS sebagian besar dilakukan oleh becak motor yang dikelola oleh masing-masing LPS kelurahan. Sampah yang dikelola oleh DLH Kota Padang yaitu sampah pemukiman, industri, komersial, penyapuan jalan, dan pembersihan taman kota dan RTH. Sementara itu, khusus untuk sampah pasar dikelola langsung oleh Dinas Perdagangan Kota Padang. Komposisi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Padang terdiri dari 30% sisa makanan, 30,7% sampah plastik, 12,6% sampah kertas, dan sisanya berupa karet, ranting, daun, dan lain-lain. Total timbunan sampah pada tahun 2017 sebesar 612 ton per hari, yang sebagian besar berasal dari rumah tangga, yakni sebesar 94,5% atau 578,34 ton per hari, pasar tradisional sebesar 3,3% atau 20,166 ton per hari, dan sisanya berasal dari perkantoran, pusat perbelanjaan, fasilitas publik, rumah makan, dan kawasan wisata. Yang kelima, pertambahan jumlah penduduk. Laju pertumbuhan penduduk Kota Padang yakni sebesar 1,37 per tahun. Lalu, pertumbuhan penduduk yang tinggi ini memberikan 3 konsekuensi besar bagi pembangunan Kota Padang. Konsekuensi pertama adalah tekanan penduduk Kota Padang pada sumber daya alam dan lahan yang dapat menyebabkan alih fungsi lahan, terutama untuk memenuhi permintaan dari jumlah penduduk yang bertambah. Konsekuensi kedua adalah meningkatnya limbah dan polusi, baik akibat dari limbah domestik yang merupakan limbah konsumsi rumah tangga maupun limbah industri yang memproduksi barang dan jasa untuk mensuplai permintaan dari penduduk yang terus bertambah tersebut. Konsekuensi yang ketiga yakni bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan pangan, air bersih, dan pemukiman. Permintaan terhadap pemukiman yang bertambah mendorong terjadinya alih fungsi lahan, terutama lahan pertanian, untuk dirobohkan menjadi kawasan pemukiman. Berdasarkan peta-peta D3TLH, perluasan pemukiman dan pelayanan umum adalah faktor utama pemicu terjadinya alih fungsi lahan di Kota Padang. Akibat dari alih fungsi lahan tersebut menyebabkan terjadinya tekanan yang besar pada D3TLH di Kota Padang. Alih fungsi lahan ini tentunya akan mengurangi kemampuan lahan dalam menghasilkan pangan. Sementara dengan penduduk yang bertambah, permintaan terhadap pangan juga meningkat. Jika tren seperti ini juga terjadi di daerah lain di luar Kota Padang, maka besar kemungkinan harga pangan akan meningkat tajam di masa yang akan datang. Untuk beberapa isu yang telah saya bacakan tadi, saya menemukan beberapa rencana pembangunan jangka panjang untuk daerah Kota Padang. Rancangan awal RPJMD 2019 sampai 2014 Kota Padang yang disusun saat ini adalah periode RPJMD Kota Padang tahap 4 sebagai tahap akhir dari suatu periode RPJP, sehingga akan menjadi penentu capaian indikator atau keberhasilan untuk mengawal
mengawal tercapainya tujuan RPJP Kota Padang di akhir periodenya, yakni tahun 2025. Visi dan misi pembangunan Kota Padang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kota Padang adalah terwujudnya masyarakat madani yang berbasis industri, perdagangan, dan jasa yang unggul dan berdaya saing tinggi dalam kehidupan perkotaan yang tertib dan teratur. Visi ini selaras dengan visi pembangunan nasional dan provinsi yang bercita-cita untuk mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, yakni madani, berdaya saing melalui keunggulan kompetitif wilayah dan memperkuat struktur ekonomi dengan meletakkan basis ekonomi pada industri, perdagangan, dan jasa. Dalam upaya mewujudkan visi misi pembangunan jangka panjang daerah Kota Padang, maka telah dirumuskan sasaran umum arah pembangunan jangka panjang Kota Padang sebagai berikut. Yang pertama, penurunan angka kemiskinan dalam arti luas yang menyangkut aspek fisik dan mental makin berkurang sehingga berbagai faktor ikutannya dapat diatasi. Yang kedua, pengangguran semakin berkurang melalui perluasan kesempatan berusaha dan bekerja sehingga berbagai faktornya dapat diatasi. Yang ketiga, ketimpangan dalam distribusi kekayaan antar kelas ekonomi dapat dikurangi melalui regulasi sehingga berbagai faktornya dapat diatasi. Isu utama RPJP Kota Padang 2004-2025 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan pelestarian dan pewarisan budaya, adat, dan agama. Yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan kompetensi daya saing internasional. Yang ketiga, peningkatan ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa sesuai potensi sumber daya lokal. Yang keempat, sistem informasi dan teknologi tinggi yang mendukung daya saing. Yang kelima, perubahan pola aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Yang keenam, peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan. Yang ketujuh, reformasi birokrasi belum optimal. Yang ke-8, lemahnya kepedulian masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang perencanaan pembangunan Kota Padang 5 tahun ke depan. Apakah ada dari Bapak atau Ibu yang ingin menambahkan saran atau usulan lain? Izin fasilitator, menurut saya semua kebijakan dan perencanaannya telah disusun. Menurut saya sudah sesuai dengan keadaan Kota Padang kita saat ini. Semoga untuk kedepannya perencanaan yang telah kita rencanakan tersebut berjalan dengan lancar. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas usulannya Ibu. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.